anjing tuh. Wow. Lumer banget. Wow. Ketan hitam. Masa pakai selasi? Lagi di Try It bersama aku Putri Andriana, pastinya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasa teman-teman, hari ini aku kembali lagi. Pastinya hari ini aku akan menemani kalian semua yang lagi aktivitas dan aku akan merekomendasi kalian, akan ngeracunin kalian makanan-makanan enak. Dan hari ini adalah salah satu makanan yang sebenarnya bisa dibilang favorit aku atau mungkin favorit teman-teman juga. Siapa sih yang nggak suka dimsum ya nggak sih di sini? Mungkin sebelumnya aku udah pernah review dimsum, tapi hari ini berbeda brand. Pastinya hari ini aku bakal nge-review dimsum dari Winglock dan dia tuh kayak punya tagline yaitu adalah dimsum no pork no lard. Jadi teman-teman buat yang suka dimsum tapi kan kadang-kadang kita suka worry gitu ya apakah bahan-bahannya tuh halal atau enggak, ini semua sudah dijamin halal ya kan. Dan aku sudah pesan 8 menu meskipun judulnya dimsum, tapi nggak cuma dimsum aja karena dimsum Winglock ini tuh punya banyak menu lainnya yang memang biasanya itu disajikan juga di restoran-restoran yang jual dimsum. Jadi selain dimsum aku bakal nyobain bakpao, terus ada juga hakau, ada ceker, ada cakwe goreng, terus juga ada kue lobak. Pokoknya makanan-makanan yang memang tuh biasanya jadi temennya tuh dimsum gitu ya, jadi temen dimsum, jadi pasti ada makanan-makanan lainnya. Oke, daripada lama-lama ya kan aku ngoceh terus, langsung aja kita cobain. Yang pertama aku mau cobain apa dulu ya? Ini tuh baunya enak banget. Ceker dulu, boleh kita cobain. Kayak apa bentuknya? Kayak ceker dong. Kayak ceker kalkun. Kalkun tuh ayam kalkun, yang kecil-kecil kan? Oh. Ini sumpitnya tuh ujungnya mana sih? Oh gini ya. Nah, ini ya aku pertama nyobain ceker dulu. Jadi si dimsum Winglock ini jual ceker ayam. Ceker ayam harganya 27.500, satu porsinya tuh dapat 4. Kaki naga tuh nugget yang ditusuk kayak bentuknya paha loh. Nah ini dia ceker, ini kalau misalnya dari warnanya atau dari dekat teman-teman ngeliatnya tuh kayaknya pedes banget harusnya tuh pedes karena dia masih ada biji cabenya, terus warnanya juga cukup merah. Dari baunya juga tuh kayak pedes-pedes gitu, cuman aku nggak tahu deh apakah pedes banget atau enggak. Nah baru mau ngomong ya, dia tuh bukan ceker yang garing gitu loh, bukan yang kayak ceker garing dibumbuin, tapi kayaknya emang ceker diongseng doang, jadi tuh dia masih lembek kan, jadi lembek, keriput gitu ya, pokoknya bukan yang garing, serius gitu deh. Oke kita cobain aja ya. Ya makan ceker pakai sumpit aneh banget deh. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa pakai tangan aja. Iya. Kayak bentuknya lucu ya, kayak ngeledek gitu loh. Ya, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Nggak pedes sama sekali. Dia tuh lebih kayak bumbu tomat gitu loh, kayak bumbu asam manis. Tapi cekernya empuk banget. Coba cekernya empuk banget. Sampai tulang-tulangnya tuh kita gigit tuh hancur. Cuman ini nggak pedes sama sekali ya. Bayangan aku tuh dia kayak bumbu barbeque gitu. Kayak ya ayam-ayam kekinian yang di bumbu barbeque kan pedes tuh. Tapi ternyata ini nggak sama sekali, cuman dia empuk banget. Bahkan tuh kayak kalau misalnya kita copot sama tulangnya bakal gampang banget sih. Kayaknya dia tuh direbusnya lama deh.
direndam bumbunya sampai menyerap. Karena apa? Sampai tulang-tulangnya itu udah warna merah. Kelihatan banget. Tuh. Ya. Sampai bumbunya tuh menyerap di tulangnya. Sampai bener-bener merah ikut. Warna tulangnya tuh ikutan merah. Dan tulangnya jadi kayak tulang muda semua saking empuknya. Cuman menurut aku kalau misalnya dia ada pedes dikit aja akan lebih enak sih. Soalnya dia tuh kecampuran gurihnya udah, asamnya udah. Cuman kurang di pedes dikit gitu. Padahal kalau misalnya kita ngeliat atas itu dia kayak pakai entah ini tuh kayaknya antara biji cabai atau misalnya kayak wijen gitu sih. Dia antara biji cabai atau wijen, tapi yang jelas ternyata nggak pedes sama sekali meskipun dia warnanya sebegitu meronanya. Cuman yang aku suka dari cekernya ini dia empuk gitu aja sih. Oke, not bad lah, cuman menurut aku kayak belum nemu sesuatu yang spesial aja gitu ya, kayak dengan ceker-ceker lainnya. Oke, kita coba lanjut next. Kalau ceker mungkin udah biasa ya, kayak banyak kita temuin apalagi kalau di restoran-restoran yang Chinese food. Nah, sekarang kita cobain hakaunya. Ini dia. Hakau tuh kalau dari secara penampilan memang cantik banget ya. Dia kayak bentuk kerang gitu. Terus juga bening, pokoknya cantik banget. Cuman ini tuh harus hati-hati kalau makan hakau karena kadang-kadang beberapa ada yang amisnya tuh masih berasa banget. Cuma balik lagi sih ya, karena mungkin orang-orang Chinese itu suka juga yang sesuatu yang nggak begitu mateng. Jadi makan hakau ini cocok. Cuma kalau aku sendiri tuh kalau menilai hakau, pokoknya kalau dia amis aku tuh nggak suka. Kita coba aja langsung. Ini hakau udang anyway. Harganya 30.000 dapat 3, berarti 10.000 satu ya. Kita coba polosan tanpa bumbu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udangnya berasa banget. Sumpah udangnya banyak banget. Udangnya tuh kayak masih nggak matang kok, nggak amis kok. Cuma memang ya bukan tipe yang makanan yang garing matang banget ya. Cuman menurut aku ini nggak amis. Biasanya hakau itu setahu aku disajiinnya tuh pakai kecap asin. Dia pakai kecap asin terus pakai kayak chili pepper gitu. Dia aman kok, udangnya udah direbus. Terus udangnya tuh tebel banget. Udangnya yang gede-gede gitu loh. Dan fully udang. Kita coba pakai bumbu ya. Pakai saus. Lebih enak. Menurut aku lebih enak pakai saus. Terus kita cobain kulitnya. Kulitnya tuh lebih ketawar sih. Dia nggak ada rasa-rasa yang garing kah. Dia tuh teksturnya kenyal banget, chewy banget ya, kenyal. Tawar tapi nggak amis ya. Jadi sebenarnya yang bikin rada amis tuh udangnya. Tapi menurut aku ini masih dalam kadar toleransi gitu ya. Cuma lebih enak memang pakai sausnya. Kita dikasih 2 saus, jadi yang satu tuh kayak saus yang benar-benar kental. Yang satunya lagi tuh dia kayak sambal. Sambal yang di blend atau dihaluskan gitu. Aku lebih suka yang saus sih. Karena rasanya kayak lebih masuk gitu sama dimsumnya. Ya, enak lah. Menurut aku untuk ukuran hakau enak banget. Karena dia nggak amis. Pokoknya itu aja. Soalnya sebenarnya kalau kulitnya tuh semua kalian beli hakau dimanapun, rasanya akan sama, dia kenyal dan tawar. Ini balik lagi ke isinya. Dan bedanya menurut aku dengan hakau lainnya, dia tuh udang di sini tuh masih udang yang masih dalam bentuk daging. Jadi bukan udang yang dihancurkan. Biasanya tuh beberapa kalau Chinese food itu udangnya dihancurin sampai halus banget. Kadang-kadang ditambah bumbu dulu. Nah kalau ini tuh enggak, dia pure masih udang bulat ya. Jadi dagingnya tuh masih berasa banget. Oke, lanjut. Udah hakau, sudah ceker, aku sih lebih suka hakau ya, nggak tahu kenapa dibandingkan dengan ceker. Nah karena tadi yang aku bilang kalau ceker tuh ekspektasi aku dia akan pedas, gurih, tapi ini tuh lebih dominan ke asam. Oke lanjut, sekarang kita ke somai ayam. Nah orang-orang tuh pasti kalau ngomong dimsum itu pasti dipikirkan adalah bentuknya tuh kayak gini. Padahal sebenarnya ini tuh siomay. Dimsum adalah makanan yang banyak macamnya gitu. Jadi salah satunya ada bakpao, biasanya terus ada cakwe goreng dan segala macam. Itu sebenarnya tergolong kategori
dimsum. Nah kalau ini sebenarnya sebutannya tuh somai. Nah ini somai di dimsum Winglock ini harganya 27.500 dapat 3, berarti satunya tuh 9 ribuan. Menurut aku cukup pricey ya, cuman balik lagi kadang-kadang somai itu kalau ada yang enak banget dia olahannya. Tapi kalau ada yang harganya murah, mungkin dagingnya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang harga menggambarkan kualitas juga sih. Nah ini dia, susah. Ini dia somainya ya. Dia kulitnya tuh, kulit luarnya yang warna kuning tipenya. Terus juga di atasnya dia juga ada toppingnya gitu, kayak ada mushroomnya, terus juga ada bumbunya. Jadi memang warnanya tuh kuning. Dan menurut aku ini sih cukup berat gitu ya. Jadi kayak isinya tuh nggak kopong. Oke kita coba aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh isi ayamnya gede-gede banget. Kelihatan nggak sih? Susah deh. Ayamnya tuh kayak ayam bakmi ayam, tau gak sih, yang dipotong kecil-kecil terus dimasukin ke dalam kulit lumpia. Masih tebel banget, dagingnya tuh tebel banget dan berasa banget. Enak loh, serius. Sama ayamnya ini enak, dagingnya tebel parah. Bahkan tuh kalian kalau misalnya makan kayak tulang mudanya tuh masih berasa gitu, masih krenyes-krenyes. Biasanya tuh kalau somai ayamnya tuh udah dihaluskan sehalus itu ya, bener-bener sampai halus banget. Aku biasanya juga gitu. Tapi ini tuh dia masih bulat banget, potongannya tuh masih bulat banget. Bahkan ini tuh kayak potongan paha ya, dagingnya tuh kayak potongan paha. Kita cocol pakai sausnya. Enak banget. Sumpah, cocok banget. Dan dia tuh pure, rasanya asin aja ya. Jadi rasanya tuh kayak gini loh, apa ya, aku tuh kalau ngebedain Chinese food sama Indonesian food, kalau Indonesian food itu kan meskipun dia bikin mie ayam atau bikin mie goreng kadang-kadang gitu kan, ngikutin kayak Chinese food, tapi kalau masakan orang Indonesia tuh biasanya akan tetap mendok bumbunya. Kayak semuanya tuh ada rempah-rempahnya macam-macam. Tapi kalau Chinese food dia tuh bumbunya sebenarnya simple. Rasanya tuh kayak ya udah asin-asin, gurih-gurih. Nah, ini tuh bener-bener menggambarkan somai ayam Chinese food banget gitu, bukan kayak somai yang dibikin sama orang Indonesia yang dominan tuh rasanya kayak banyak banget rempah-rempahnya. Nah, ini tuh pure ayamnya kayak gitu. Jadi kalau kalian berharap yang mendok-mendok, menurut aku kayaknya nggak masuk sih makanan di dimsum Winglock ini. Tapi kalau kalian bener-bener cari Chinese food, dimsum Winglock ini tuh sangat menggambarkan menurut aku ya. Aku suka banget sama ayamnya, parah. Menurut aku masuk sama sausnya. Mantap. Worth sih menurut aku 27.000 karena dagingnya banyak banget. Kayaknya hampir mungkin bisa kita bilang kayak full itu ayam semua. Biasanya kan kadang-kadang dicampur ya dengan ya misalnya campuran-campuran apa, kadang-kadang ada dicampur sayur, kadang-kadang ada dicampur mushroom. Tapi kalau ini pure 100% ayam. Dijamin kalian suka dan cukup kenyang juga menurut aku. Oke? Aku minum dulu. Dan yang aku suka dari makanan Chinese food tuh dia kaldunya tuh berasa banget. Nggak tahu kenapa, karena biasanya mereka kalau bikin kaldu itu nggak instan, tapi mereka bener-bener ngerebus pakai tulang ayam yang lama gitu ya. Terus minyaknya juga biasanya mereka minyak pilihan kalau yang bener-bener Chinese food ya. Itulah kenapa aku suka makanan Chinese food. Oke lanjut, sekarang aku mau nyobain bakpao. Nah warnanya lucu banget gak sih? Ini tuh warnanya kayak bukan bakpao tapi lebih kayak roti. Bakpao juga roti sih, cuma maksudnya roti yang lucu-lucu gitu tuh. Yang warna-warni, dia warnanya kuning, kuningnya tuh kuning pisang. Bentuknya sih nggak gitu besar ya. Tapi pas diangkat ini berat banget, karena ini bakpao telur asin. Ini bakpao telur asin, jadi isinya tuh kayaknya saus telur asin gitu. Biasanya kan kalau bakpao isi coklat gitu kita standar lah ya. Itu enteng. Nah ini tuh kecil tapi berat. Ini harganya di 29.000 dapat 3. Tapi ini kertasnya kayak udah nempel-nempel gitu. Wow, tuh dari sini aja kayak udah. Bentar ya, aku kupas dulu nih kertasnya karena kertasnya tuh lengket. Biasanya juga kita kalau beli bakpao gitu nggak sih di abang-abang.
pasti kertasnya tuh lengket karena dia dikukus. Tapi kadang-kadang telur apapun yang rasa telur asin, bakpao telur asin tuh kadang-kadang ada yang amis juga banyak. Nah ini aku nggak tahu deh. Ini agak effort memang karena kertasnya nempel. Nah ini ya, dia kayak gini. Jadi besarnya tuh kurang lebih segini. Terus telur asin tuh, wow, lumer banget. Wow, asli selumer itu dong. Sampai tumpe-tumpe karena dia encer banget. Jadi kalau kalian makan langsung pun, wow ini jadi agak belepetan. Makan langsung pun kalian akan muncrat gitu loh, kayak makan kue klepon jadinya. Oke, dari baunya sih dia nggak gitu amis ya, cuman nggak tahu deh. Langsung aja nih kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, sumpah nggak amis sama sekali. Sebelumnya aku pernah nyobain juga bakpao telur asin, dia tuh amis banget, maksudnya kayak emang bener-bener telur asin asli. Tapi kalau ini tuh mereka berhasil mengolah nggak begitu amis. Malah kata aku kayak ada rasa susu-susunya dikit. Mungkin mereka dicampur sama susu kental manis, aku nggak tahu buat ngilangin amisnya. Tapi yang jelas ini enak banget cuy, parah. Sumpah aku suka sih. Cuma memang makannya kayaknya bakal agak belepotan karena dia sausnya yang terlalu encer. Encernya tuh seencer itu, aku jadi paham kenapa sih bakpao ini jadi berat banget. Karena dia isinya bener-bener air dan isinya juga banyak, toppingnya tuh nggak pelit sama sekali. Jadi menurut aku ini salah satu bakpao telur asin terenak sih. Kalau aku kita ke samping dulu deh, bakpaonya empuk atau enggak, karena nggak empuk-empuk kayak bakpao, dia tetap empuk dan teksturnya kayak roti. Cuman yang kita pentingin adalah apakah telur asinnya itu amis atau enggak. Yang jelas ini nggak sama sekali. Cuman memang minusnya adalah mereka terlalu encer. Jadi pas kita buka atau pas kita sobek, jadi akhirnya sampai meluap gitu loh, sampai muncrat banyak banget. Mungkin teman-teman kalau misalnya makan di jalan atau kayak gimana harus hati-hati karena takutnya sampai belepetan kayak gitu. Tapi enak kok, overall enak banget, serius. Aku suka banget yang bakpao telur asin ini dan nggak expect ternyata seenak itu. Aku yakin mereka ada campuran susu or something karena rasanya nggak amis sama sekali. Kalau teman-teman nonton mungkin yang review sebelumnya ya, dimsum juga ada. Itu menurut aku adalah salah satu bakpao telur asin yang amisnya berasa, cuman nggak ada masalah karena memang telur asin itu kan basicnya amis ya. Cuman menurut aku ini hebat aja gitu, dia bisa mengolah telur asin sampai nggak berasa amis ya. Jadi mungkin orang yang nggak suka telur asin, makan bakpao telur asin ini bisa jadi suka. Oke lanjut, udah 4 menu, sekarang aku mau ke cakwe goreng mayones. Ini sih yang paling aku penasaran. Tadi tuh dari atas aku ngeliatnya kayak otak-otak. Ngeliatnya kayak otak-otak, soalnya biasanya kan kalau cakwe tuh isinya kopong ya. Nah ini tuh isinya padat nih, cakwe gorengnya kayak gini. Tuh. Ya, dia jadi ada isinya gitu loh, nggak kayak cakwe yang biasa kita beli di abang-abang tuh pakai saus, dia kan kopong, ngembang, besar. Nah ini tuh padat ya, cakwe padat mayones. Jadi kita dapat mayonesnya, kita coba. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku rasanya tuh lebih kayak otak-otak sih. Dia padat, terus padat di dalamnya, tapi di luar tuh garing. Di luar tuh garing banget, tapi di dalamnya padat. Ini enak sih, dan gak amis juga, ya. Tapi menurut aku jadinya kayak bukan cakwe, tapi lebih ke otak-otak tepung. Kita coba pakai sausnya, pakai enak. Menurut aku lebih cocok pakai saus karena si mayonesnya ini kan plain, terus ketemu sama si cakwenya ini yang garing, rasanya kayak oh ya udah gitu aja. Tapi ketika ketemu saus yang ada pedes asemnya, pedes manisnya, jadi lebih cocok sih menurut aku.
Dan dia tuh kayaknya satu potong gitu tapi dibagi jadi 5 bagian, satu porsi. Anyway, harganya itu yang cakwe 27.500. Harganya pokoknya sekitar 27 sampai 30 ribuan semuanya. Enak. Enak banget yang cakwe goreng ini, aku suka. Mantap. Oke, lanjut. Sekarang kita ke lumpia kulit tahu ayam. Nah, ini isinya 3, harganya juga 27.500. Dan kalau teman-teman lihat dia tuh kayak gini. Dapat 3 pieces kayak gini dan masih bisa kita bagi 2 lagi. Kalau dibagi tuh dibelah akan kayak gini. Tuh. Ini ya, gini. Dia ada isinya, di dalamnya tuh isinya ayam dan kulit tahu. Kulit tahu luarnya, terus juga dia ada norinya. Ada norinya, luarnya juga garing banget dan dia itu untuk size-nya nggak begitu tebal. Jadi masih rada-rada tipis, tapi nggak tipis banget. Isinya nggak membludak kayak siomay atau kayak bakpao gitu lah. Ya, dia pakai kulit tahu, pakai nori juga, niat banget loh pakai nori. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada wortelnya juga di dalamnya. Jadi ada ayam, ada wortel, terus dilapisin kulit tahu dan juga pakai nori. Yum. Enak. Kita pakein saus. Ternyata enak ya kulit tahu. Cuman dia karena ada norinya, jadi ada rasa gimana ya, kulit tahu garing terus ketemu nori yang garing, menurut aku ada pahitnya dikit gitu sih. Ada pahitnya dikit tapi bukan yang pahit banget ya, cuma ada pahitnya dikit. Dan si ayamnya ini kayak matangnya nggak begitu matang, jadi masih warnanya masih rada merah. Terus teksturnya tuh masih kenyal banget gitu. Ngerti nggak sih kalau kayak ayam di mie ayam yang matang banget itu kan akan lebih keras gitu teksturnya. Itu dia lebih kenyal. Entah karena memang kulitnya juga kulit paha, bukan kulit dada. Tapi sama menurut aku juga nasi nggak begitu matang, ya. Beda kayak yang di siomay tadi. Siomay tadi tuh bener-bener matang banget berasa. Kalau ini masih agak kurang matang. Tapi nggak amis kok, masih aman. Cuma aku surprising banget sama kulit tahunya, ini tuh enak ternyata ya. Digoreng renyah tuh nggak garing banget, tapi nggak lembek banget gitu. Kalau misalnya kita ngeliat mentahnya kan kulit tahu kayak gitu ya teksturnya. Mas digoreng, ditambahin nori tuh jadi enak banget, parah. Menurut aku norinya ini ngebantu sih, jadi nggak cuma sekedar asin, tapi ada pahit-pahitnya dikit. Terus renyah juga. Pokoknya ini harus digoreng sampai garing banget, jadi enak. Aku suka yang lumpia kulit tahu ayam. Ini kayaknya 4 menu yang aku cobain terakhir, aku suka semua deh yang di tengah nih. Ada somai, bakpao, cakwe goreng, lumpia kulit tahu ayam, itu aku favorit. Nah, tinggal 2 menu lagi, lanjut. Selanjutnya ada kue lobak goreng ayam. Temen-temen tau gak sih lobak? Lobak tuh kayak labu ya? Kayak labu yang bening gitu ya. Lobak tuh yang warna putih. Nah, coba nih dibikin kue dan ditambah sama digoreng ayam. Oh, dia muter sendiri gini sih. Kok keren deh. Dia kenyal gitu ya. Mohon maaf, susah ya bun ya. Tuh, bentar. Kenyal parah. Padahal dia goreng. Tuh. Oke, teksturnya, wow, ya jatuh. Apa-apa lah. Nih, kita yang satunya. Kayaknya enakan pakai tangan aja deh. Itu pakai tangan aja lah ya. Tuh, nih. Ini adalah kue lobak goreng ayam. Tuh, dia kenyal. Kayak apa ya? Kayak ketan, tapi masih lebih kenyal lagi dari ketan. Tuh. Oke. Dalamnya tuh kayak gini, dia lembek. Oh, dia kayak ini, kayak pizza mie. Martabak mie. Ya, kayak martabak mie gitu dalamnya. Jadi ada serat-seratnya. Cuma mungkin serat-seratnya ini adalah lobak. Kita coba aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya agak asing sih di aku. Lembek banget. Asing. A-S-I. Karena ada asing, dia lembek banget. Tapi ada asamnya loh, asamnya banget. Asamnya tapi kayak makanan kelamaan.
asem gitu. Terus baunya emang bau lobak sih. Masa aku tuh tahu bau lobak memang nggak begitu sedap. Jadi berasa banget. Jadi pas aku rasain tuh rasanya lebih ke asem. Asemnya tuh bukan asem kecut, tapi asem yang kayak makan udah lama gitu, tapi asem. Mungkin balik lagi ke selera masing-masing kali ya. Aku sih kurang masuk gitu di lidah aku, tapi aku mau cobain pakai saus. Siapa tahu lebih enak. Aku kurang sih. Dan dia kan namanya goreng ayam. Tapi teksturnya tuh nggak kayak goreng sama sekali. Kayak garingnya tuh cuma dikit doang, di permukaannya doang. Dalamnya tuh full lembek kayak makanan belum matang kalau kataku. Jadi rasanya tuh lebih ke asam dan asam aja deh. Pokoknya rasa lobak. Oke, aku minum dulu ya. Pertama kali aku baru nyobain lobak, tapi misalnya lobak dalam bentuk kue kayak gini, dan menurut aku kayaknya masih lebih enak lobak matang gitu, karena ini terlalu lembek yang benar-benar lembek banget. Ini kayaknya kue lobak paling nggak masuk sih di aku dibandingkan yang lain, tapi ya mungkin balik lagi ke selera. Kadang-kadang kan lidah orang juga beda-beda ya, apalagi kalau misalnya teman-teman juga udah biasa dari dulu makan kue lobak ini. Kalau misalnya orang-orang Chinese mungkin udah biasa, tapi kalau aku pertama kali nyobain menurut aku kurang, karena dia rasanya tuh lebih ke asam, ya asam. Amis enggak, tapi asam gurih juga nggak gitu berasa, dominan asam aja. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Itu cuman deskripsi aku aja, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita nyobain yang terakhir, ada bakpao bakar. Nah, ini juga cantik banget. Pertama kali aku ngelihat bakpao yang kayak matang kecoklatan gini. Terus di atasnya tuh dikasih, ini kacang apa sih, kayak wijen kali ya? Apa? Ketan hitam. Masa pakai selasi? Yang bener aja. Biji cherry. Oh, ya pokoknya kayak mirip wijen tapi warna hitam. Bakpao bakar. Namanya lucu deh, bakpao bakar Casio ayam. Harganya 29.000 dapat 3. Oke, kita coba buka ya, nih. Tuh belakangnya kayak gini. Belakangnya coklat matang gitu. Wijen hitam ya. Terus kayak gitu. Ya. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Wow, pas strawberry dong. Ayam, tapi dia ayam. Aku kira ayamnya bakal ayam warna putih kayak siomay dan yang lain-lain tadi. Tapi dia ternyata ayamnya kayak udah dimasak gitu. Pakai, enak sih baunya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Manis. Red velvet. Manis banget. Kayak bukan ayam, kayak ubi jadinya. Manisnya tuh manis ubi, sumpah manis banget. Aku kira bakal pedes loh, karena warnanya merah. Ini bumbunya mirip kayak ini, bumbu ceker. Nanti ada rasa gurihnya. Sumpah nggak kelihatan ayamnya sama sekali. Maksudnya pas dimakan ya mungkin ini ayam ya, tapi kayak kelihatannya tuh nggak gitu ayam, karena dia dicincang-cincang sampai halus banget. Iya, manis banget. Tapi enak kok. Terus dia itu di luar teksturnya kayak roti apa ya? Roti O. Roti O tuh kan luarnya garing hancur gitu ya, bukan kayak bakpao kayak gini. Mungkin karena bakpao bakar, jadi itu kayak gampar kan jadinya kayak gampang remuk, gampang hancur. Teksturnya tuh kayak roti O pokoknya gitu. Tapi ayamnya enak kok. Menurut aku udah enak. Cuman aku tadi pas pertama kali nyobain shock aja, karena ekspektasi aku dia bakalan gurih banget atau at least kayak rada pedes dikit. Ternyata nggak sama sekali. Dia rasanya tuh manis, mirip sama kayak si ceker ayam. Tapi enak kok, aku suka. Cuman tetap ya aku lebih surprise sama si bakpao telur asin ini, karena ternyata nggak amis sama sekali. Bener-bener beda banget. Aku kayaknya udah nyobain bakpao telur asin mungkin hampir 2 atau 3 kali ya. Sama yang ini keempat, dan ini tuh yang paling surprise gitu. Tadi tuh aku udah siap-siap gitu, wah kayaknya bakal amis nih. Tapi ternyata pas nyobain nggak sama sekali, malah ada rasa susunya sedikit. Jadi overall aku suka semua, kecuali mungkin yang kue lobak ini. Kue lobak aku kurang masuk, ceker juga aku kurang masuk. Cuman yang lainnya tuh overall oke banget. Jadi buat teman-teman yang emang pengen makan dimsum tapi mau halal ya kan, aman, teman-teman bisa nyobain si dimsum Winglok ini. Teman-teman juga bisa beli secara online.
Atau misalnya tinggal visit sosial medianya dan cari aja di mana store terdekat. Nah, itu dia teman-teman review aku hari ini. Semoga cukup menggambarkan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mesen bingung di mana, silakan cari cabang terdekat, atau teman-teman punya rekomendasi makanan lainnya yang mau kita review, boleh banget. Teman-teman tinggal komen di kolom komentar kita di bawah ini biar kita bisa saling sharing, jadi saling ngeracunin makanan-makanan kekinian yang enak. Nah, dan ini waktunya aku pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah setia selalu nontonin Try It. Pokoknya yang belum ditonton silahkan ditonton dulu di episode lainnya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Try It di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye teman!